Shalom teman-teman remaja. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, kita bersyukur pada hari ini kita boleh datang untuk beribadah pada Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri dan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita saat ini baca tanggapan ayat dari 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 27. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia dari segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kita tahu bahwa raja di atas segala raja adalah Allah yang di tangannya. Kita dapat menang. Segala kuasa dan bumi dan di alam semesta ada dalam tangannya. Mari dengan bersorak-sorai dan sukacita kita memuji Allah dan menyanyikan lagu lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Diberkatilah paginya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Katakan haleluya semuanya. Haleluya. Diberkatilah paginya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatilah paginya Yesus Raja segala raja. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Siapa kita semuanya? Kita lebih dari pemenang. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan bisa berkati kami selama 1 minggu ini dan selama sebulan ini. Tuhan bisa berkati kami dan melakukan aktivitas kami sehari-hari. Sekarang kami akan beribadah padamu ya Tuhan. Tuhan juga ampuni dosa kami supaya kami bisa layak dan bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan juga ibadah streaming ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Sebentar lagi kita semua akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Dea. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini. Mari bersama-sama kita mengatakan, sentuh hatiku, ubah hidupku ya Tuhan menjadi yang baru. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi jangan terbalik oleh karena kasih. Ya Bapa, sentuh hatiku, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Kuasamu tak menyentuh rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada berhenti. Betapa aku mencintaimu ya Allah, aku mencintai segala yang telah pernah sendiri di hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku Kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Masamu Kau menyentuh rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami anak-anak-Mu, setiap komisi remaja boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama duduk diam, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Hari ini kami memohon Roh Kudus Tuhan akan memberikan kami pencerahan, menegur kami, mengingatkan kami, bahkan meneguhkan kami kembali melalui firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Tuhan tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah Tuhan pakai sesuai dengan kasih karunia Tuhan saja. Kami menyerahkan setiap kami yang mendengar dan berbicara, Tuhan yang tolong dan Tuhan mampukan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga, amin. Shalom rekan-rekan remaja, bersyukur ya hari ini kita kembali lagi boleh bertemu dan sama-sama beribadah melalui via YouTube ini. Namun kita percaya biarlah ibadah ini melalui via online ini kita tetap boleh menikmati Tuhan ya. Oke rekan-rekan, hari ini nih kita mau sama-sama belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ke-11. Teman-teman boleh membuka Alkitabnya dari tempat masing-masing dan saya akan membacakannya dari tempat ini. Berharap teman-teman bisa fokus dan tetap mengikutinya dengan baik ya. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan remaja, berbicara tentang akhir zaman, tidak akan ada satupun yang akan tahu kapan itu semua akan terjadi. Kalaupun orang tertentu tahu kapan akhir zaman itu tiba, percaya atau tidak nih rekan-rekan, orang tersebut akan berusaha sekuat tenaga melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya, mendekati hari terakhirnya. Mungkin seseorang bisa saja begini ya, seseorang itu akan mencari sesuatu yang dapat menyenangkan hatinya di detik-detik akhir kehidupannya. Bahkan juga bisa menikmati segala sesuatu yang dulunya dia belum pernah lakukan atau belum pernah nikmati. Ada juga orang yang mungkin meminta maaf kepada orang-orang yang dulunya dia pernah berbuat salah terhadap orang tersebut. Atau bahkan bisa juga nih terjadi nih teman-teman. Bisa jadi segelintir orang akan memilih jalan untuk menyia-nyiakan hidupnya dengan melakukan hal-hal yang buruk. Karena dia udah terlalu lama gitu ya, udah terlalu lama dia hidup di dalam keburukannya begitu di hari-hari yang telah dia lalui. Dan kalau dia disuruh dalam kurun waktu tinggal besok gitu ya, contoh tinggal besok nih dia mau akhir zaman itu tiba dan dia disuruh memperbaikinya selama 1 hari saja begitu. Apa yang bisa dia perbuat dengan 1 hari itu dibandingkan dengan begitu banyaknya kesalahan, hal-hal buruk yang telah dia lakukan. Dengan kata lain nih teman-teman, apa yang sudah dia lalui selama di hidupnya tidak akan pernah bisa diperbaiki menjadi lebih baik jika kurun waktu dia hidup hanya 1 hari. Kondisi ini merupakan suatu kondisi yang sangat wajar rekan-rekan ya. Jika memang seseorang tersebut diperhadapkan dengan yang namanya akhir zaman. Begitu juga dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis yang telah kita baca di dalam perikopnya 1 Petrus ini,
kepada setiap kita pada pagi hari ini. Penulis mengingatkan kita, akhir dari segala sesuatu itu sudah tiba. Tidak ada lagi yang akan, tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan terjadi. Karena kondisi itu penulis mengingatkan kita kepada setiap orang yang percaya, untuk apa nih? Untuk memiliki gaya hidup orang-orang yang percaya begitu. Tetap berjaga-jaga selayaknya hari akhir itu sudah tiba. Jadi kita diminta untuk berjaga-jaga nih teman-teman. Untuk itulah ada 3 hal yang hari ini akan saya sampaikan kepada rekan-rekan ya, teman-teman remaja. Dan berharap setiap kita boleh mendengarkannya dengan saksama. Bagaimana gaya hidup orang percaya, termasuk kita para remaja saat ini, seharusnya tuh hidup di dalam kesiapsiagaan kita. Yang pertama rekan-rekan, kendalikanlah dirimu, di ayat yang ke-7 disampaikan oleh penulis. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat sungguh-sungguh berdoa. Apa nih maksudnya penulis menyampaikan begitu? Teman-teman, Petrus, sang penulis menyampaikan agar setiap kita ini dapat mengendalikan diri kita. Sadar diri supaya setiap kita dapat dengan sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Teman-teman, ini Cici coba sharing ya kepada kita. Mungkin kita pernah mengalaminya juga dan kemungkinan besar kita mengalaminya gitu ya. Teman-teman pernahkah mengalami suatu kondisi yang menegangkan begitu ya? Sebagai contoh nih rekan-rekan, kita sedang menaiki sebuah pesawat gitu ya. Pesawat, lalu pesawat itu mengalami suatu guncangan saat lepas landas ataupun mungkin saat sedang mendarat gitu ya. Apa yang mungkin spontan akan kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan kondisi begitu? Kebanyakan dari kita kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama. Pertama, mungkin sebagian kita melakukan menggenggam erat, itu bangku yang di samping kiri kita gitu ya, ada pegangan ya biasanya di pesawat gitu ya, menggenggam erat itu. Atau mungkin kita melakukan melirik pramugara-pramugari yang ada di sekitar kita dan berharap apa yang ada di pertanyaan, apa yang kita sedang pikirkan tentang ada apa ini, kenapa ini, itu bisa terjawab gitu dengan melirik mereka gitu ya. Atau menenangkan satu dengan yang lain gitu, menenangkan orang satu dengan yang lain. Bahkan juga mungkin kita akan berdoa di dalam kondisi yang kurang kondusif itu ya rekan-rekan. Nah, nyatanya rekan-rekan, beberapa aktivitas tersebut dari banyaknya itu umumnya orang-orang akan melakukan suatu dan memilih untuk melakukan berdoa gitu, doa gitu ya. Nah itulah yang saya pernah alami saat pesawat yang saya tumpangi gitu ya, hampir sampai ke Palembang dan di dalam lokasi tujuan saya. Jadi harusnya tuh mulus gitu ya bendera, tapi kayak ada struggle gitu ya, jadi agak getar-getar di dalam pesawat, terus semua orang panik dan kebanyakan orang mengucapkan doanya dengan agamanya masing-masing begitu, sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Lalu di saat itulah saya mulai berpikir nih, apakah orang-orang yang sedang berdoa di dalam pesawat itu sungguh-sungguh berdoa gitu, berdoa dengan benar gitu. Karena kenapa? Dalam pemikiran saya saat saya hendak mencari jawaban tersebut, yang saya temuin begini rekan-rekan. Kebanyakan doa itu hanya diucapkan, ucapan minta tolong isinya, yang penuh dengan kekhawatiran. Seperti orang bicara tanpa isi dan makna. Terlalu cemas sehingga gak sadar kalau dia itu sedang berbicara kepada orang yang dengannya dia meminta tolong. Bahkan orang yang kita ajak berbicara itu bukan orang yang sembarangan orang gitu. Kenapa begitu ya rekan-rekan? Karena kita sedang di dalam kondisi yang terancam. Hingga akhirnya itu kebanyakan orang membuat doanya itu hanya sekedar ucapan semata. Sangat disayangkan. Nah rekan-rekan, dalam bagian di ayat 7 ini, Petrus ini menyampaikan dengan menggunakan kata sadar gitu ya. Kalau dalam bahasa lainnya tuh sober gitu ya, menunjukkan sebuah kondisi, sadarlah kamu dari kondisi minum anggur, dibilang sampaikan kayak gitu. Biasanya orang yang kebanyakan minum anggur gitu rekan-rekan ya,
atau masa lalu minum anggur, bahkan masa ini kebanyakan minum anggur. Kalau kita kenal tuh dengan bir gitu ya. Kita mungkin pernah menonton film-film Korea tuh, kalau orang udah kita kenal juga dengan istilahnya mabok gitu. Kalau di dalam film itu bahkan sampai saat ini mungkin beberapa dari kita tahu kalau orang kebanyakan minum bir, wine gitu ya, dia akan mabok terus melakukan segala sesuatu aja itu bingung gitu. Apalagi berbicara gitu ya. Jadi berbicara tapi nggak ada isi begitu, nggak ada maknanya gitu. Itu juga yang dialami oleh salah satu tokoh terkenal dalam perjanjian lama ya, yaitu Nuh. Nuh itu pernah mengalami hal yang serupa, sampai-sampai ketika dia mengalami yang namanya mabok karena kebanyakan minum anggur itu, esok paginya dia ini nggak sadar bahwa dia sedang tidak mengenakan pakaian gitu di tubuhnya. Nah, kondisi itulah yang sedang diingatkan oleh Petrus pada saat ini. Dibilangin kayak gini bahwa ketika orang yang mabok itu berbicara, ngomong ngelantur, melakukan sesuatu ngelantur. Bagaimana dia bisa berdoa begitu kalau kondisinya begitu, rekan-rekan? Coba bayangkan ya. Bagaimana kalau dia berdoa? Orang mabuk berdoa tuh ibaratnya seperti orang tidur ngigau gitu. Teman-teman mungkin pernah ngalami ngigau ya, tapi bukan kita tahu dari diri kita, tapi orang lain gitu. Taunya dari orang lain. Hanya sekedar berkata-kata tanpa ada isi dan makna. Kondisi inilah yang sedang dimaksudkan oleh penulis begitu ya. Kendalikan diri dan sadarlah kamu gitu. Agar betul-betul kita nih bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk menggunakan waktu itu berbicara kepada Bapa kita yang memberikan kehidupan melalui doa kita. Dan doanya itu bukan doa yang sembarang, tapi doa yang sungguh-sungguh tentunya ya. Nah, berdoa yang diharapkan itu berdoa itu tidak sekedar ucap gitu. Jadi melainkan doa yang memiliki makna tersendiri dan memang diucapkan dengan sungguh-sungguh. Dengan pikiran yang clear. Kalau orang doa nih teman-teman ya, kalau orang doa, dia berdoa tapi pikirannya clear, itu ada satu yang baik. Kenapa? Ketika dia berdoa, dia tidak akan berdoa untuk dirinya sendiri. Bahkan mungkin kemungkinan besar dia berdoa itu tidak untuk menjatuhkan orang lain. Atau mungkin bisa jadi begini, ketika dia berdoa, tidak akan mungkin dia berdoa tuh sekedarnya saja. Pasti itu, dan itu udah terjamin kalau orang pikirannya clear dan dia berdoa gitu. Nah untuk itulah yang diharapkan dari bagian yang pertama ini, kendalikan diri dan sadar. Di tengah-tengah kondisi sekalipun, kondisi yang tidak menentu sekalipun, setiap kita tetap mampu untuk apa? Untuk tetap berdoa dengan sungguh-sungguh tentunya. Nah baik, poin yang kedua rekan-rekan, mengasihi dan dikasihi. Mengasihi dan kasihilah gitu ya. Di ayat ke-8 setiap kita sudah sangat paham lah dengan konsep mengasihi, apalagi anak-anak remaja sekarang ini kalau kita nge-zoom gitu ya, kalau kita entah lagi ngobrol-ngobrol santai di dalam devotion, pasti ada ujung-ujungnya bahas tentang cinta-cintaan, entah apapun maksud kalian tentang cinta-cintaan itu ya teman-teman, tapi Cici senang bisa dengar kabar tentang itu ya gitu. Jadi kalau dilihat begini, tampaknya kalau dibilang mengasihi ini sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Tapi bukan hanya sekedar itu yang diharapkan. Mari kita lihat bersama ya di ayat 8 ini. Dimulai dengan kata above all. Bayangin teman-teman. Penulis itu memulainya dengan above all. Di atas semuanya, di atas segalanya. Ada terjemahan lain, di Indonesia dibilang gini. Keep loving one another. Jadi tetaplah mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan ada yang bilang above all, love each other deeply. Deeply. Kasihilah sesamamu dengan sangat amat mendalam gitu ya. Dalam loh rekan-rekan ya. Bukan cuma kasihilah dia, tapi sangat dalam gitu. Nah kira-kira kenapa pesan ini begitu kuat disampaikan kepada kita? Sampai-sampai itu mengenakan kata ini, above all, di atas segalanya. Kenakanlah kasih gitu ya. Di atas segalanya kenakanlah kasih. Nah teman-teman mungkin inilah yang pernah kita alami juga ya. Teman-teman remaja mungkin pernah mengalami atau sudah pernah mengalami atau sedang mengalami yang namanya falling in love gitu ya. Jika seorang yang sedang jatuh cinta itu rekan-rekan, sangat mudah baginya untuk apa?
memberikan pengampunan terhadap orang tersebut, walaupun orang yang dikasihinya itu melakukan kesalahan gitu ya. Bahkan ini lebih parah lagi nih teman-teman. Orang yang sedang falling in love itu mengesampingkan kesalahan-kesalahan kecil maupun besar gitu ya. Dan mampu menutupi kemungkinan-kemungkinan kesalahan besar itu dengan baik. Dan dia mentoleransi kesalahan itu. Dan dia bilang, oh iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Itu karena apa? Karena kita sedang mengasihi orang tersebut gitu. Betul nggak rekan-rekan? Jangan senyum-senyum ya di rumahnya masing-masing, tapi ini relate bagi kita gitu. Nah bahkan kita nih, ketika kita merasa bahwa kita punya kemungkinan untuk terjadi hal itu, seperti itu juga lah yang diharapkan dari kita ketika kita bilang kita mau mengasihi dia gitu. Karena kasih kita kepada orang tertentu itu, maka kita rela untuk berkorban atau mengorbankan apapun demi orang yang kita kasihi gitu. Jadi wajar saja Petrus menyampaikan ini rekan-rekan. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Terkhususnya menutupi segala dosa. Since love covers. Ada kata selanjutnya disampaikan. Ada kata sins di ujungnya teman-teman. Jadi menutupi segala dosa itu. Wah hebat ya. Selain itu kalau dipikir-pikir nih rekan-rekan ya. Seorang yang mampu membagikan kasihnya kepada orang lain. Sesamanya bahkan keluarganya ya. Adik-adik kita, saudara kita gitu. Rekan-rekan. Mampu untuk mengekspresikannya dengan action yang nyata. Gimana tuh contohnya? Gini, saling tolong menolong seperti ayat 9. Jadi kamu itu bisa melakukannya itu. Tunjukkanlah apa yang bisa kamu lakukan terhadap orang lain melalui kasihmu itu. Responsibility-mu itu terhadap orang lain, tapi ada kata ujungnya lagi. Without grumbling, tanpa menggerutu. Seorang tersebut mampu menolong orang lain tanpa harus lebih dulu diminta atau disuruh begitu. Nah istilahnya tuh kayak gini rekan-rekan. Sebelum dia disuruh nih atau diperintah oleh orang tertentu, ia lebih dulu melakukannya. Contoh, rekan-rekan pernah nggak melihat gitu ya? Atau mungkin pernah mengalami atau belum pernah dan akan mengalami. Orang tua kita ini ya, orang tua kita baru capek-capeknya nih ya, masih kerja di rumah, masih kerja di kantor. Dan mungkin sekitar sore nanti akan pulang ke rumah gitu. Tapi di rumah kita ini sekarang ini rumah kita dalam keadaan tuh berantakan banget. Berantakan, penuh dengan pakaian yang kotor, bahkan piring belum dicuci gitu ya. Atau rumah ini penuh dengan debu. Nah ketika mereka datang, orang tua datang, apalah ekspresi mereka melihat kondisi rumah demikian. Cici pernah ngalamin ini rekan-rekan. Pada saat Cici masih remaja gitu ya. Apa yang mungkin akan mereka ekspresikan? Sudah pasti mereka mungkin akan, aduh apa kerjaan aku ini begitu ya. Apa yang mereka lakukan ini. Tapi rekan-rekan, orang yang memiliki kasih dalam hatinya untuk orang lain akan mampu untuk menunjuk nyatakan kasihnya terhadap orang tersebut. Contohnya tadi ya saling tolong menolong. Jika memang engkau memiliki kasih, jika diriku dan dirimu memiliki kasih, tidak disuruh pun kita akan bersih-bersih rumah itu gitu. Kita akan berusaha membuat orang lain tuh nyaman di sekitar kita. Kita akan berusaha agar orang lain itu tersenyum dengan kehadiran kita. Kita akan berusaha dengan semampu kita untuk melihat orang lain itu tetap damai pada saat dia ada di sekitar kita. Itulah kasih yang memiliki aksi, gitu ya. Itulah kasih yang memiliki aksi. Dengan kata lain, kalau kita bisa melakukan hal itu teman-teman, sudah yakin dan sudah dapat dipastikan, kita terhindar yang dari namanya grumbling, komplain, dan sejenisnya. Kita dijauhkan yang dari namanya menggerutu, bergumam, apalagi itu, komplain gitu ya, bersungut-sungut gitu ya. Kadang di devosional Jumat minggu lalu gitu ya, di pertengahan Maret, ini baru di-sharingin juga. Rekan kita tuh bilang kayak gini, iya kalau kita memang memiliki kasih itu, ya kalau kita disuruh kita nggak akan bilang, udah Cici aja yang bersihin itu aku nggak mau.
Dede aja sih, kenapa nggak dede, kenapa harus aku begitu. Nah, apakah itu bentuk dari kasih rekan-rekan? Tapi bersyukur karena rekan-rekan pada saat devotional time itu menyadari bahwa itu bentuk kasih gitu. Ketika kita sadar, kita akan memberikan apa yang kita bisa, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, agar orang lain itu bisa nyaman terhadap diri kita gitu. Dengan itu kita bisa melihat ini ya teman-teman. Karena kita memberikan inisiatif kita kepada orang lain, karena kasih itu, atas dasar kasih itu, maka tidak mungkin kita menggerutu terhadap orang tertentu. Betul nggak teman-teman? Saya rasa ini juga bisa menegur saya secara pribadi gitu ya. Kita sadar bahwa itulah yang diharapkan. Berilah tumpangan seorang anak yang lain dengan tidak bersungut-sungut gitu. Dalam konteks kita sebagai remaja. Yang ketiga, poin terakhir ya teman-teman ya. Layanilah seorang akan yang lain. Serving God by serving others. Ya, layani Tuhan dengan layanilah sesamamu gitu. Teman-teman, layanilah seorang akan yang lain. Layani atau melayanilah seorang itu dimulai dari karunia yang dianugerahkan kepada kita gitu. Melayani dengan karunia masing-masing itu berbeda dengan melayani dengan bukan karunia kita gitu. Teman-teman remaja mungkin beberapa dari kita pernah mendengar ilustrasi ini ya. Kita kisah tentang perbedaan antara pekerja yang baik atau pekerja yang setia dengan pekerja upahan. Pekerja upahan akan melakukan segala sesuatu pekerjaannya dengan sangat amat baiknya ketika ia, ini ada highlight, ketika ia mendapat upah yang sesuai dengan diharapkan gitu. Ketika ia tidak mendapatkan upah tersebut, atau upahnya itu berkurang dari apa yang seharusnya ia dapatkan, maka pekerja upahan itu akan menunjukkan kualitas kerja yang bukan kualitas yang maksimal gitu, yang tidak diharapkan gitu. Itulah dari pekerja upahan. Lalu bagaimana nih dengan pekerja yang baik atau pekerja yang setia? Pekerja yang setia atau pekerja yang baik, ia akan melakukan pelayanan pekerjaannya meskipun ia dapat atau tidak dapat upah gitu. Ia akan tetap melakukan dengan maksimal, catat ya teman-teman. Dia akan melakukannya dengan maksimal, semaksimal yang dia bisa. Dan melakukannya dengan sangat amat baik. Pekerja ini memang sulit ditemukan, tapi ada di antara kita rekan-rekan dan termasuk kita gitu. Cici berharap demikian. Nah, pekerja atau pelayanan yang baik ini akan melakukan tugasnya. Meskipun dia nggak dapat keuntungan dari apa yang dia kerjakan. Itu sebabnya saat ini pun penulis mengingatkan kita kembali. Jadilah seorang pengurus yang baik seperti seorang pekerja yang tidak menunggu upah. Kalau boleh diterjemahkan dengan bahasa lain. Jadilah seorang pengurus yang baik seperti seorang pekerja yang sedang tidak menunggu upah. Beda banget ya teman-teman ya. Kalau pekerja yang nunggu upah sama pekerja yang enggak nunggu upah. Susah enggak? Susah banget gitu. Makanya butuh proses, tapi kita mau beranjak menuju itu rekan-rekan. Itulah yang disampaikan penulis dalam bagian ini. Jadi kalau kita sebagai remaja sedang diminta mengerjakan sesuatu, baik di rumah, baik di sekolah meski lewat online gitu ya, atau di gereja, dimanapun itu rekan-rekan, lakukanlah sebagai seorang pekerja yang baik, pelayan yang baik. Apa yang kita kerjakan itu tidak bergantung dengan seberapa upah atau seberapa besar keuntungan yang kita dapat. Itu yang akan kita lakukan. Kabar baiknya, jadi ada kabar baiknya nih rekan-rekan. Jadi tidak hanya cuma sekedar harus ini, harus itu enggak, tapi ada kabar baiknya bagi kita semua. Good news-nya adalah penulis tidak menuntut kita untuk melakukan pekerjaan atau pelayanan yang di luar dari kemampuan kita. Hebat banget ya. Jadi kalau kita bilang, aku nih punya kemampuan ini, itulah yang kita lakukan. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan itu, penulis nggak maksa gitu. Penulis nggak maksa hal itu akan kita lakukan gitu. Jadi tidak akan ada tuntutan dari hal itu. Layanilah seorang akan yang lain. Contoh nih rekan-rekan. Rekan-rekan tuh tahu kalau kita ini seseorang yang notabene tuh nggak bisa bermain musik. Contoh begitu ya. Kita notabene nggak bisa main musik.
Dan kita tahu kekurangan itu gitu. Tapi dengan catatan ini ya rekan-rekan, ini catatannya. Kalau memang kita nggak tahu itu bukan bagian atau kapasitas kita sebagai seorang pelayan pekerja yang baik, catatannya ini teman-teman. Kita tidak punya kemampuan bukan berarti kita ini tidak mau mencoba untuk belajar. Ya, kita tidak mau mencoba untuk cari tahu atau tidak mau berusaha untuk belajar melakukan apa yang sesungguhnya kita tahu kita belum bisa gitu. Itu beda lagi ceritanya rekan-rekan. Jadi teman-teman boleh pilih nih ya, dari 4 kategori yang nanti akan disampaikan ini, kira-kira teman-teman remaja masuk di dalam kategori yang mana? Pertama, kita bisa, kamu bisa melakukannya, tapi kamu tidak mau melakukannya. Pertama, itu kamu bisa, tapi kamu nggak mau melakukannya. Kedua, kita tidak bisa, tapi kita mau belajar melakukannya. Kita tidak bisa, tapi kita mau belajar melakukannya. Yang ketiga, coba teman-teman. Kamu tidak bisa, dan kamu nggak mau berusaha untuk melakukannya. Poin ketiga, kamu nggak bisa, tapi kamu nggak mau melakukannya. Nggak mau berusaha untuk belajar melakukannya. Keempat, kamu tidak bisa, tapi kamu akan selalu berusaha untuk melakukannya. Kira-kira teman-teman remaja ada di mana? Jadi beda nih ceritanya rekan-rekan. Dengan kondisi aku ini enggak bisa, aku enggak punya rumah nih. Tapi diminta orang untuk nampung anak-anak ini, anak-anak yang terlantar gitu. Aku enggak punya rumah, beda cerita ya. Beda cerita sekali dengan itu. Tapi yang diminta adalah bila memang kita punya kapasitas di dalam talenta apapun itu, lakukanlah itu dengan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Itu sebabnya penulis dengan jelas menyampaikan jika ada orang yang memiliki karunia berbicara, berbicaralah. Jika ada orang yang memiliki karunia dalam melayani, layanilah. Kenapa harus takut gitu ya? Itulah yang diharapkan dari poin ketiga ini. Kita mau memakai karunia yang Tuhan berikan kepada kita dan kita mengembangkannya. Bahkan ketika kita pun tidak memilikinya, kita mau berusaha belajar untuk memilikinya. Gitu rekan-rekan. Nah, teman-teman bicara soal melayani ini ya, ada begitu banyak sebenarnya konsep atau bentuk melayani. Jadi jangan mempersempit pemahaman tentang melayani ini. Mulai bulan April nanti ya, bulan depan ini, minggu depan ini ya, kita akan sama-sama membahas tentang topik pelayanan. Jadi hari ini, saya nggak akan lama-lama nih bahas ini. Tapi Cici akan mengingatkan bahwa bulan depan kita akan lebih dalam gali mengenai topik melayani. Setelah kita tahu dan kita mau melakukan, itulah yang dinamakan pelayan. Maka rekan-rekan, di penghujung firman Tuhan ini, kita perlu kembali melihat ada akhir pesan yang Petrus di surat Petrus ini ingin sampaikan kepada kita. Jadi enggak hanya berhenti dalam 3 poin itu, tapi ada ujung yang sangat, pesan yang sangat tegas disampaikan oleh penulis, sekaligus penutup yang sangat menggelegar begitu ya. Dan dia sampaikan begini rekan-rekan, di ayat 11b. Baiklah ia melakukan hal tersebut, baiklah kita melakukan semua tadi gitu ya, semua poin tadi, dengan satu hal, kekuatan yang berasal dari Allah. Kekuatan yang berasal dari Allah atau kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Kenapa? Karena pada saat itulah kita akan memperlihatkan bagaimana hidup kita ini memang adalah murid Kristus. Menunjuk, nyatakan, dan memperkenalkan Allah yang kita sembah kepada orang lain melalui kehidupan kita, gaya hidup kita sebagai orang percaya. Dan dengan demikian nih rekan-rekan, Allah kita dimuliakan. Allah kita dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus sudah lebih dulu nih melakukannya bagi kita. Kalau enggak nih, kita enggak bisa nih sekarang melayani dia gitu, melayani Bapa kita. Kalau Kristus enggak mati di kayu salib, kita enggak bisa apa-apa. Mungkin Cici juga enggak bisa berbicara poin ini kepada teman-teman sekarang gitu. Jadi ini yang perlu kita ingat kembali ya rekan-rekan.
Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itulah kita mampu untuk melakukan semua poin yang telah disampaikan hari ini. Agar Allah dimuliakan melalui Yesus Kristus. Jadi bukan agar Allah dimuliakan melalui saya, melalui Deani, bukan, tapi Allah dimuliakan melalui Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kehidupan baru bagi setiap kita. Karena sesungguhnya rekan-rekan, terakhir nih rekan-rekan ya, semoga rekan-rekan belum ngantuk dari tempat masing-masing ya. Sesungguhnya hanya Yesus Kristus sajalah yang memang layak gitu. Hanya Yesus Kristus sajalah yang memang layak untuk ditinggikan. Karena memang dialah yang punya kuasa dan kekuatan, kemuliaan. Hanya dialah yang memiliki itu. Bahkan bukan sampai hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Oke, jadi kita akan menutup dan melihat kilas balik 3 poin. Jadi kalau saya ditanya, gimana saya hidup sekarang? Bagaimana saya harus hidup sekarang? Pertama, ingatlah bahwa kita harus mengontrol diri kita untuk tetap dapat bertekun di dalam doa. Kedua, cintailah sesamamu, kasihilah sesamamu manusia. Ketiga, layanilah Tuhan dengan melayani sesamamu. Dengan demikian kita mampu mengatakan demikian teman-teman. To him be the glory, the power forever and ever. Itulah akhir dari semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang menyampaikan kepada kami betapa kami seharusnya boleh hidup sebagai seorang yang percaya, sungguh-sungguh percaya di hadapan Tuhan. Gaya hidup kami memperlihatkan siapa kami sesungguhnya. Bahkan melalui gaya hidup kami memperlihatkan kami ini menyembah Allah siapa. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami sebagai seorang remaja untuk menghidupi firman Tuhan hari ini. Meski dengan waktu yang terbatas, namun biarlah Tuhan memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik bagi nama Tuhan. Ingatkan kami kembali bila kami mulai lupa dengan firman-Mu, dan tegur kami kembali bila kami mengabaikan firman-Mu. Kami tidak mau hanya mendengarkan hari ini saja, namun kami mau mengaplikasikannya hari ini bahkan ke depan. Sampai Kristus betul-betul datang ke dunia ini untuk kedua kalinya dan kami boleh berjumpa muka dengan muka bersama dengan Tuhan yang kasih kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sekali lagi yang telah berbicara kepada kami. Kiranya Tuhan pakai kami untuk menjadi pelaku firman. Inilah kerinduan kami, inilah hidup kami. Yang kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, walaupun dengan secara online. Dan juga berterima kasih untuk Guru Injil Dea yang sudah membawa firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian untuk meresponi firman Tuhan. Sekaligus kita memberikan persembahan sebagai respon dan komitmen kita bahwa kita siap mempersembahkan hidup bagi Allah dan untuk sesama kita. Kita menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini oh Tuhan, pakai hidupku. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
pakailah hidupku, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tetap dengan sikap bangkit berdiri, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. My soul, my Savior God, to thee. How great thou my soul, my Savior God, how great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, 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 how great thou Rekan-rekan remaja, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat kami naikkan hanya bagi Allah Tritunggal. Itulah kerinduan kami di dalam ibadah kami pada hari ini Bapak. Khususnya di minggu terakhir di bulan Maret ini. Kami bersyukur untuk setiap perjumpaan yang kami alami baik melalui puji-pujian, bahkan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Satu harapan kami bahwa kami akan terus bertumbuh di dalam iman kami, di dalam iman pengharapan kami di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang hari ini telah ambil bagian dalam melayani. Kiranya Tuhan yang sama yang akan memberkati mereka dalam masa remaja mereka, bahkan dalam
pertumbuhan iman mereka. Hari ini juga kami bersyukur Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk kembali berdoa untuk beberapa hal. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang dalam minggu ini telah melewati ujian tengah semester. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi anak-anak-Mu untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka. Meski di tengah kondisi yang masih dalam situasi online, tapi kami bersyukur Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Kami tetap berdoa apapun yang menjadi harapan kerinduan mereka dalam studi mereka, Tuhan terus jamah mereka dan berikan terbaik bagi mereka. Berikan mereka semangat juang agar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka. Kami juga rindu Bapa berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu yang masih saat ini bergumul dengan banyak hal, baik hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tolong agar kami dari masa remaja kami boleh keluar dari kondisi yang tidak memuliakan Tuhan itu dan kami boleh beranjak semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami bersyukur juga Bapak untuk rekan-rekan kami yang dalam bulan Maret ini boleh bertambah usia. Kami bersyukur untuk saudara kami Matthew, Dylan, Michelle, Noel, bahkan juga untuk Grace. Kami bersyukur karena di masa muda mereka boleh menikmati pertambahan usia ini bersama dengan komunitas mereka di komisi remaja. Bapak hamba berdoa biarlah kasih Tuhan tetap menyertai mereka. Bahkan di masa muda mereka boleh memakai hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga mereka, orang tua yang terus mendidik mereka, orang tua yang terus mendukung mereka dalam masa muda mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati. Setiap keluarga saudara mereka juga Tuhan yang terus pakai, boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga mereka. Kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan Bapa. Kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi setiap anak-anak-Mu. Kami juga menyerahkan untuk setiap kami yang telah hadir hari ini melalui via online ini, Tuhan yang jamah setiap hati kami, dan biarlah kami boleh pulang, bahkan kami boleh kembali ke aktivitas rutinitas kami masing-masing dengan satu keyakinan bahwa kami dapat mengaplikasikan firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa kami di surga. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Dea yang telah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua penatua lain yang pada melayani minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun bulan Maret ini. Ada Matthew, Dylan, Michelle, Noel, dan Grace. Selamat ulang tahun dan Tuhan berkati. Selamat juga mempersiapkan diri dalam memperingati Hari Kebangkitan Yesus Kristus di bulan April. Tuhan Yesus memberkati.